Oke, masih sama Hesti, Miss Pergaulan 2014. Yang jelas ya, Miss Pergaulan, bukan Miss salah pergaulan. Oke, tonight aku akan kasih tips bagaimana orang tua yang ada di rumah kayak, let's see, mom or dad yang anak-anaknya itu sangat sering banget main di sosial media. Itu ada tips-tipsnya agar tetap safe atau aman. Oke, first of all, yang pertama, jadilah bagian dari kehidupan online anak muda. Buat bokap nyokap di rumah, please try to make a social media account. Kenapa? Soalnya kalian bisa senantiasa untuk bisa mengawasi kegiatan anak Anda. Oke, tips yang kedua. Next, beri anak Anda itu pemahaman akan penggunaan dari sosial media. Teach them to not share their personal information. Jadi, jangan bagi hal-hal pribadi. Oh, jadi kalau yang hal pribadi itu ya memang harus di keep pribadi itu sendiri. Jangan di-share ke tempat-tempat lain. Jadi untuk orang tua yang ada di rumah ataupun di kantor atau di mana aja itu harus selalu mengawasi. Tips yang ketiga, buatlah batasan-batasan. Misalnya ya, such kalau misalnya mengakses sosial media itu nggak boleh ketika lagi makan. Or ketika lagi hangout bareng sama keluarga, kasih deh batasan-batasannya. Tips lainnya, last but not least, jadilah role model bagi anak-anak kalian. Buat bokap, or nyokap, buat tante atau om. Kalau misalnya lagi hangout gitu, atau makan bersama, ya kasihlah contoh. Misalnya kita lagi main gitu, ngumpul keluarga gitu, ya kasih contoh dong. Jangan sampai kalian itu malah main handphone juga. Kan kasihan anak-anak kalian kan malah nyontohinnya yang kayak gitu juga. Jadi ya kasih contoh yang baik lah. Oke, that's all tips dari aku. Ingat ya, at Twitter aku Hesti_cute_honeyban. Kok saya sesak napas ya ngedenger dia ngomong ya? Untung dia nggak gabungan sama kita di sini. Kayaknya itu salah deh, harusnya bukan Miss Pergaulan. Tapi? Apa dong? Peralaian. Oh, Miss Peralaian, bener Brandon. Alay banget. Dia sih bukan Malah ngomong, nggak gaul ya kalau ngomong gitu, malah dimusuh dari pergaul. Banget lo. dia ngomongnya sih agak gaul, mukanya yang alay kalau gitu. Kok marah-marah ya, marah-marah untuk Pak BG dong. Tapi jadi orang tepuk tangan dewasa. dong buat Miss Pergaulan. Miss Pergaulan. Oke, lanjut ya, kita ngomongin lagi soal sosial media. Ini bersama ibu dan anak ya. Ini bukan anaknya Ulan, ini anaknya Ferry Salim. Ulan nggak bawa anaknya. Ini sebagai sosok ibu, ini sebagai sosok anak ya. Lanjut Vincent, silakan tanya. Tahu, pemirsa juga tahu, gila ya. Ya akan dijelasin, siapa tahu baru bergabung gitu loh. Jelas. Vincent ada pertanyaan lagi silakan. Menurut kalian, Brandon sama Ulan, do's and don'ts-nya dalam bersosial media apa sih? Kalau menurut aku, karena social media is like a mirror to ourselves ya. Jadi kayak mencermin. Jadi kalau kita selalu share-share yang bagus-bagus, berarti orangnya pasti positif. Tapi kalau nge-share yang kayak... Nggak pencitraan, bisa aja itu pencitraan dong. Iya bisa. Jadi jadi kalau do's-nya ya always selalu jaga sikap lah. Always be positive, dan don'ts-nya jangan yang kasar-kasar. Don't use offensive swear words. Sarah ya. Sarah, ya betul, Sarah yang nggak bagus lah pokoknya. Kan basic banget lah ya. Itu dari seorang anak. Kalau dari seorang mami, hot mom kayak Bulan Guritno, do's and don'ts. Tuh ketawa loh. Iya, hot mom, setuju nggak? Brandon setuju nggak? Dia malu dong tanyain begitu ah. Pasti setuju lah ya. Iya. Iya gitu nih ya. Iya. Intinya sih harus pinter-pinter ini aja sih, milah-milah aja gitu. Kalau misalnya ya kayak di past itu kan memang untuk teman-teman terdekat, boleh lah kita agak bebas sedikit gitu ya. Tapi tetap intinya jangan buat nyakitin orang deh, buat ngejudge orang atau buat ngebully orang gitu. Sisanya sih just be yourself aja ya, orang itu social media, and itu akun-akun kita gitu. Ya intinya jangan nyakitin orang, jangan kasar. Terus itu aja sih. Terus ya itu tadi milah-milah. Kalau aku kan ya di Twitter dan di Instagram juga baru aku agak sedikit hati-hati gitu. Nanti kalau anak-anak ya apalagi dia misalnya udah main public figure, dia harus bisa bedain. Mungkin dia agak boleh sedikit bebas di path gitu karena teman-teman. Tapi kalau di Twitter dan di Instagram itu mungkin lebih baik
untuk menjadi lebih positif karena ya udah jadi public figure dan Instagram kan udah untuk umum kan misalnya. Jadi ya kita harus kasih contoh yang baik untuk bersosialisasi dengan seluruh masyarakat Indonesia. Sedap. Oke lah. Hebat ya. Kalau tadi dari sisi seorang anak, seorang ibu hot mom udah. Sekarang kita pengen Ibu aja nggak usah dipanjang-panjangin. Dari mama, dari sekarang kita dari seorang kakek ya. Kita kan dari sisi seorang kakek juga harus sama. Dia ini seorang Iya. dulu seorang host talk show. Iya. Udah mulai hilang, akhirnya gara-gara net namanya udah mulai melambung lagi nih. Seiring waktu berjalan, Kasar ya ini kayak menjabarkan. Enggak kasar, itu kita realita lah. realitas seiring waktu berjalan kulitnya mulai mengelupas. Iya. Ya. Mulai mengerut Mungkin baru gitu. pulang dari umroh atau apa kan suka ngelupas tuh. Kita nggak bilang tua, tapi dia ini sudah tidak muda lah. Sama aja ya. Ini dia, Farhan. Ya. Seminggu di Bali, dari panggung sana sini, papa nggak pulang, baby. Papa bawa uang, baby. Papa nggak pulang, baby. Papa bawa uang, baby. Dia nggak sadar kalau asam uratnya bisa-bisa naik loh. Posnya tag aku. Iya. Lo lari-lari kayak gitu asam urat tuh kolesterol segala macam nggak mikir. Nah, lo tadi ngatain tuaku dia jadi Tuh. Selamat datang, terima kasih. Oh iya. Terima kasih, selamat datang. Apa kabar? Baik. Lo Silakan. nggak lihat ya, dari tadi dia megang apa gadgetnya. Hah? Kalau diginiin itu hurufnya gede-gede. Kamu udah nggak kelihatan kalau kecil gitu. Dan semuanya huruf kapital. Hey, udah di set gitu ya. sebelum kita ngobrol sama Farhan ya, kita mau tahu dulu pendapat masyarakat nih. Han, ya. mau tahu nggak pendapat masyarakat tentang Farhan sekarang seperti Yang apa? bener loh, Iya. Ini kita, masyarakat masih kasih pendapat soal gue. nah itu dia. Kita mau tahu apakah masyarakat masih kenal dengan Farhan. Ini dia pendapat Masa masyarakat. sih masih ada yang kenal? Farhan komedian ya? Om Farhan, dulu sih kayaknya happening banget ya, sering lihat. Tapi sekarang nggak begitu deh kayaknya. Kenal deh kayaknya. Yang penyiar radio bukan? Presenter kan? Yang mantan suaminya Daniati itu ya? Om Farhan yang mana nggak kenal kayak. Om Farhan, namanya sih pernah dengar, cuma nggak tahu tuh siapa Om Farhan. Farhan? Siapa ya Farhan? Ntar dulu, Ajar. ada satu yang menarik istrinya suaminya Nia Daniati ya. Itu Farhan Abbas. Ini Farhan. Tolong, cuma beda satu huruf, tapi pencitraannya lain banget. Oh, lain banget. Gila Lebih loh. bagusan siapa? Ah, bagusan dia sih kayaknya. Karena orang lebih kenal dia. Ajar. Papi Farhan apa kabar Papi Farhan? Sehat, Sam. Panggil Sam, beda ini. Kan satu TV nggak apa-apa. Lu udah pakai jas, pakai dasi, tetep loh sebagai pembantu rumah tangga loh. Karena ada karakter Vincent di keluarga masak ini sebagai Samsuri pembantu rumah tangga. Iya. Ini apanya? Kakek? Papinya. Oh, Papinya papinya. dong. Harusnya kakeknya sih. Bentar tadi ya, kasih. lagi update status. Keren. Ini akun Twitternya apa acaranya? Tonight Show _net. Tonight. Gaya Gak ada. Tapi mata susah tuh ngeliatnya. Coba di close up Mas kamera. Gini nih, Om jauh banget Om. Nggak kelihatan gila. By the way, ngomongin sosial media, masih sering main sosial media, Om Farhan? Harus dong. Lagi gencar-gencarnya, Gila, lagi happening seneng-senengnya. banget gua. Soalnya zaman dulu kan nggak bisa, cuman telepon gini. Mbak, aku lagi di Tonight Show, ulang 2 kali ya Mbak. Itu pajar. Benar. Sekarang udah ada sosial media. Iya. Mainnya apa biasa, Farhan? Twitter sama Facebook. Doang. Doang. Ah, kalau jadul banget lo nggak main Instagram. Bu, satu, Instagram. Gue kadang suka nggak tahu mesti motret apa. Satu Oke. itu. Ah. Kalau pet cuma dikit, cuma 150 orang paling Udah banyak. naik, udah 500 kan. Tuh, 500. Tapi kalau pakai Twitter sama Facebook, lu bisa jual ke produsen pengiklan. Dia jual. Dibayar, Jack. Ada yang namanya buzzer. Kayak nggak pernah aja lo. Iya. Nih, ngomongin soal pet, kenapa lu nggak mainan pet? Pet itu kan lebih, apa namanya, sama teman-teman gitu loh. Dia punya pet, sempat punya kan lo? Sempet punya, Tapi nggak pernah sempet punya, posting. tapi nggak pernah posting karena yang paling Berarti dia memang komersial banget nih orangnya. Otaknya bisnis mulu dari dulu emang. sosial media jangan dipakai buat pribadi. Rugi lo. Dari sosial media, gue tahu Wulan tuh sekarang followernya 1,2 juta orang. Dia memfollow 1.170 orang. Wow.
Lu stalkerin si Wulan ya? Enggak, gue cukup buka aja langsung ada semuanya. Karena yang namanya jejak digital itu nggak pernah hilang seumur hidup. Wow. Sekali lu nulis, lu nggak akan pernah hilang. Lu hapus di alat lu, tetap di dunia digital ini ada semua. Ada, karena kan ada Dunia ada Matrix. retweet. Ada cloud, ada apa. Gue nyari Nicholas Brandon nggak ada. Lu nggak main Twitter ya? Brandon Nicholas, bukan Nicholas Brandon. Kebalik. Brandon Nicholas, oh salah. Anha, nanti dulu. Yang iya. menarik adalah lo bilang tadi, apa yang lo tulis, apa yang lo itu terekam betul-betul. Seumur hidup. Semua yang terekam tak pernah mati. Nggak pernah mati. Jadi kalau kita Absen. posting foto atau apa itu nggak bisa Lu hapus? hapus dimanapun nggak akan mungkin. Karena gini, begitu gua posting, misalkan di follow sama Iya. Brandon. Dia udah retweet. Dia gitu ya. retweet ke orang lain. Udah berapa juta orang tuh? Jadi kalau lo search bisa, jadi lo Bisa. tinggal tulis @wulanguritno gitu misalnya atau keluar. Wulan Guritno. Padahal kita udah pernah hapus itu, tapi karena udah ada pernah orang yang retweet, jadi makanya seperti yang tadi ku bilang use social media wisely. Berarti Han, kalau sekarang yang mau kita bahas adalah penggalauan. Penggalauan. Anak-anak sekarang kan, ya nggak anak-anak doang, lo pun mungkin. Mending selfie ya. Ya sekalian. Sekalian Kayak ya. tadi kita. Yang kita bahas kegalauan. Banyak banget orang galau akhirnya ditumpahkan di sebuah Curhat di sosial Twitter. media. Iya. Soalnya kalau galau terus curhat di TV, mahal. Mesti casting dulu, kontrak dulu, ya kan? iya. Kalau di sosmed gampang nih, kalau selfie gini, isu banget. Gitu. Lu sering curhat di Twitter? Sering. Contohnya kayak apa? Kemacetan. Aduh macet nih. Iya, Satu. kan? Nah, Ya curhat kan? ya. Satu curhat tuh kan. Ah. Terus, aduh kok dia nggak telepon ya? Gitu. Siapa? Siapa kan? Produser. Produser sini jarang-jarang telepon. Ini kan kalau zaman sekarang galau pakai Twitter. Kalau zaman Om Farhan dulu tuh galau pakai apa? Pegang-pegang. Oh, pakai buku ini, Bo. Dear Buku Diary. Terus ada kunci gemboknya. Wah keren. Han, serius Udah masalah gitu begitu. kalau yang cewek-cewek ya, yang gua tahu ya, beli kertasnya yang Wangi. wangi-wangi. Aku dulu masih ngalamin loh itu. Dia diary gitu. Tapi gue belum tua loh ya. Kan tahun 81. Iya, iya. Lu tahun Karena lo seneng yang vintage yang tua-tua aja. Wah, mulai nih. Nggak, berarti Wulan ngalamin. Ngalamin. Berarti nggak. Dia udah nggak mungkin. Kamu suka pakai Dear Kamu nggak Diary? pernah Tapi pakai? aku pernah nemuin beneran deh si Shalom ada satu buku diary yang dia tulis sama-sama sama temen-temennya gitu. Jadi kayaknya masih mungkin perempuan ya karena itu kayak naluri perempuan to have a diary. Iya ya, kenapa perempuan Iya. sukanya curhat ya? Tapi ini kita sudah menanyakan sesuatu pada... Kenapa nempel mulu deh? Kok jadi makin menjadi gue ya? Salah satu anak muda ya, alasan kenapa dia curhat di sosial media. Kita lihat tayangan berikut ini. Alasan gue kenapa nggak curhat di media sosial tuh karena media sosial itu udah umum ya. Apalagi untuk followers-followers yang nggak gue kenal gitu, gue nggak mau kelihatan lemah aja di depan mereka. Alasan kenapa nggak curhat di media sosial itu karena sebenarnya untuk masalah anak muda sih sebenarnya nggak perlu dicurhatin ke media sosial karena mereka bisa pendem sendiri dan bisa mencari solusi itu sendiri. Menurut saya kalau untuk curhat di media sosial itu tempat umum tuh kayaknya emang bukan tempatnya ya. Karena menurut saya tuh itu bukan konsumsi halayak juga. Jadi emang kalau untuk curhat ya lebih baik kenapa nggak di buku diary. Saya sebenarnya sih cukup sering sih, nggak sering juga sih. Ada lah beberapa kali curhat, tapi curhat dengan cara saya sendiri. Jadi kalau ditanya curhat di sosmed ya, kalau ditanya satu alasan nggak boleh curhat di sosmed, kalau itu mungkin berkaitan sama hal yang terlalu pribadi kali. Satu alasan yang bikin nggak boleh curhat di sosial media itu menurut gue terlalu nyampah, nge-spam habis, ganggu semua kenyamanan teman-teman lo. Dan itu tuh nggak penting buat semua orang. Ya belum tentu kan semua orang mau dengerin gitu masalah kita apa, curhatan kita apa. Baiklah, itulah ungkapan dari mereka kenapa mereka... Lihat sini. Malah selfie nih. Yoi. Kenapa mereka curhat di Twitter? Nah, kita mau tahu curhatan mereka di Twitter seperti apa. Ini ada contohnya yang pertama dari Elva. Yang tadi sudah ada di tayangan juga ya. Elva Adawiyah. Nggak ada yang namanya sakit hati kalau bukan kita sendiri yang ngasih kesempatan orang lain buat nyakitin kita. Apalagi sampai berkali-kali, cuma orang bodoh. Wah kasihan banget Elva. Artinya disakitin berkali-kali sama orang yang sama. Ini kesempatan untuk cowok-cowok kayak lu langsung lu follow terus lu tanya Apa tuh Twitter? ada apa Ci? Elva Adawiyah. Langsung Itu mention. momen masuknya di situ Oh, Han. masuk di situ. Biasa luluh ya. Tadi yang cewek, sekarang yang cowok, namanya Edo nih. Kalau cowok curhatnya seperti apa di Twitter? Lakinya Hesti. Yo, Edo terus nih. Sumpah gue kangen banget. Nah ini kesempatan lu juga untuk masuk.
Bukan dong buat Kak Desta yang masuk. Itu kangen banget, itu bisa sama Sotomi, bisa sama Bisa sama Tia orang dong. tua, bisa sama Iya. Iya, bisa. Tapi hal ini lu sering melakukan pasti. Apa? Tadi, sumpah gue kangen banget. Yang tadi lo bilang. Iya buat nyindir gebetan. Oh, Sih. masih melakukan banyak. Jadi biar gebetannya tuh antara kangen banget, ini maksudnya gue Kangen sama gue. apa orang lain ya? Berarti dia udah ada cewek dong, ya gue kandas dong. Iya. Tarik ulur yang kayak gitu yang malah bikin orang yang tadi nggak suka jadi suka ya kan. Ini bukan Brandon doang, Farhan juga masih kayak begitu kan? Enggak dong. Kan gue pakai hashtag spon. Apa tuh? Sponsor. Tetep bisnis lagi. Kita ngomong tetap di Tonight Show.